Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asika Dewi Aurora dengan NIM 25080017990. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tindakan konservasi dalam mata kuliah Conservation Education yang diampu oleh Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD. Jadi apa sih tindakan konservasi itu? Jadi tindakan konservasi adalah langkah konkret untuk menjaga lingkungan supaya lebih sehat, lebih bersih, dan bisa dimanfaatkan terus oleh generasi berikutnya. Kalau perilaku konservasi lebih ke kebiasaan kecil seperti bawa tumbler, hemat listrik, sedangkan tindakan konservasi itu lebih terprogram, lebih terarah, dan biasanya dilakukan dalam skala yang besar. Contohnya yaitu menanam pohon, restorasi hutan, pengelolaan sampah terpadu, perlindungan satwa, mengatasi erosi tanah, atau membuat sistem penghematan air di suatu wilayah. Yang kedua yaitu, kenapa sih tindakan konservasi itu penting? Yang pertama, karena lingkungan kita tidak lagi baik-baik saja. Hutan semakin habis, sungai tercemar, hewan-hewan punah satu persatu, daun dan udara di kota besar sudah tidak sehat. Kedua, semua kerusakan ini balik lagi ke manusia, contohnya banjir, longsor, kekeringan, dan kualitas hidup yang menurun itu adalah dampak langsung dari rusaknya alam. Ketiga, kita butuh tindakan konservasi untuk memastikan sumber daya alam seperti air bersih, tanah, udara tetap bisa digunakan oleh anak cucu kita nanti. Jadi, tindakan konservasi itu kayak perbaikan perlindungan untuk bumi kita sendiri. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk dan tindakan konservasi. Yang pertama yaitu tindakan konservasi tanah dan air. Ini penting banget karena tanah dan air adalah sumber kehidupan. Contohnya, membuat teras sering di daerah perbukitan biar nggak longsor, menanam tanaman penutup tanah, bikin sumur resapan untuk mengurangi banjir, bersihin sungai dan juga daerah yang rawan banjir. Tindakan ini biasanya dilakukan di desa, pertanian, atau daerah yang rawan banjir. Yang kedua yaitu tindakan konservasi hutan. Hutan itu ibarat paru-paru bumi. Jadi menjaga hutan bukan cuma untuk hewan, tetapi juga untuk manusia. Contohnya, reboisasi, patroli mencegah pembalakan liar, membuat kawasan hutan lindung, dan pengelolaan hutan bersama masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Ini adalah tindakan yang berhubungan dengan pelestarian tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya. Misalnya, perlindungan satwa yang dilindungi, membuat suaka marga satwa, memperbaiki habitat yang rusak, melakukan penangkaran dan pelepas liaran. Tujuannya biar spesies tidak punah dan ekosistem tetap seimbang. Yang keempat yaitu konservasi energi. Ini tentang mengurangi penggunaan energi yang boros dan mulai beralih ke energi yang ramah lingkungan. Contohnya, pasang panel surya, gunakan lampu yang hemat energi, transportasi umum yang lebih efisien, atau audit energi di kantor dan di rumah. Yang kelima yaitu konservasi laut dan pesisir. Laut juga butuh perlindungan, apalagi banyak ekosistem yang di sana. Contohnya, menjaga terumbu karang, menanam mangrove, melarang penangkapan ikan berlebihan, dan pembersihan pantai dan laut. Yang terakhir yaitu pengelolaan sampah terpadu. Ini yang paling dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, sistem 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pemilihan sampah organik dan anorganik, bank sampah, serta pengelolaan sampah menjadi kompos. Kalau dilakukan secara sistematis, ini bisa mengurangi beban TPA dan memperbaiki kualitas lingkungan. Yang keempat, siapa sih yang melakukan tindakan konservasi? Jadi, semua orang bisa terlibat, tetapi biasanya ada beberapa pihak utama, yaitu pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, kampus, sekolah, komunitas, bahkan melalui program CSR. Tindakan konservasi akan berhasil kalau semua pihak bekerja sama. Jadi intinya, tindakan konservasi itu bukan hanya sekedar teori atau wacana, tetapi benar-benar langkah nyata untuk menyelamatkan lingkungan, mulai dari pemulihan hutan, menjaga tanah dan air, melindungi satwa, hingga mengelola sampah. Semuanya punya peran besar untuk kualitas hidup manusia. Dan meskipun tindakan konservasi dilakukan dalam skala besar, kita sebagai individu tetap punya peran. Sekecil apapun kontribusi kita, itu tetap berarti untuk bumi yang kita tinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.